Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih membahas soal sindikat pengiriman atau pengirim pekerja migran Indonesia, di mana kita lihat kalau totalnya atau angkanya sudah berada di 4,2 juta WNI yang kemudian bekerja di luar negeri yang diduga ilegal. Kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Suhartono terlebih dahulu. Pak Suhartono, kalau bisa memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat, sebetulnya pola kerja dari sindikat ini seperti apa sih, Pak Suhartono? Karena kan sebetulnya kalau kita berbicara soal sindikat-sindikat tersebut, ini bukanlah hal yang baru sebetulnya. Ini sudah sangat lama kita berantas, tapi toh sampai dengan sekarang juga masih ada mereka. Ya, kalau kita lihat memang para calo ini, ya memang dia menggunakan bujuk rayu yang memang luar biasa. Di satu sisi dia melakukan bujuk rayu yang memberikan harapan kepada calon PMI ini. Nah, ini yang dilakukan oleh oknum calo ini memang katakanlah misalnya dengan menawarkan gaji yang besar, kemudian bahkan dia pun sampai untuk memberikan biaya kepada keluarganya. Jadi ini memang secara ekonomi dia juga akan calo-calo ini memang sangat lihai, katakanlah sangat lihai lah seperti itu, dan bujuk rayu memang dengan kondisi teman-teman atau masyarakat kita di daerah ini, para calon PMI yang masih dalam kondisi yang ekonominya dikatakan masih kecil, kurang seperti itu, dengan penawaran katakanlah dengan gaji yang lebih tinggi, kemudian harapan-harapan yang lain, dia akan bisa membawa pulang uang yang lebih banyak dan sebagainya. Inilah yang polanya seperti itu, dan dia langsung turun ke lapangan. Dan bahkan dia pun para calon ini tidak hanya itu, dia juga memberikan membiayain biaya akomodasi dia sendiri. Dan pada dasarnya adalah mereka sendiri yang akan ketika dia nanti sudah ditempatkan dan sebagainya, dia harus membayar kembali dengan katakanlah dengan biaya atau pengembalian yang sangat besar. Inilah pola-pola yang dilakukan oleh para calon. Tapi memang mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi kami sebenarnya dari pemerintah seperti tadi disampaikan oleh Pak Melki ini sendiri, bagaimana ini untuk memutus rantai ini dan bagaimana agar calon ini tidak terlalu masif dikatakanlah di daerah. Makanya tadi Undang-Undang 18 ini sudah menggarisbawahi bahwa menyatakan bahwa untuk perlindungan ini sudah mulai sejak dari desa. Peranan desa ini sudah bisa mengawal, dan kami pun di pemerintah manakala sampai ke tingkat kabupaten. Nah, ini semuanya ini harus sudah terdaftar di tingkat kabupaten. Di sana kita memiliki dinas masalah ketenagakerjaan, dan bahkan kami ke depannya pun kami untuk memutuskan itu kami sudah memiliki ada 45 LTSA, layanan satu atap. Jadi karena ini masalah penempatan tenaga kerja pekerja migran Indonesia ke luar negeri, ini adalah banyak KL yang terlibat di situ, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Imigrasi. Nah, inilah yang kemudian kita akan memberikan suatu layanan di satu gedung sendiri, sehingga bahkan kami pun bertemu dengan beberapa dirjen, baik di imigrasi, Procon, kami agar kalau misalnya katakanlah mereka calon PMI yang datang yang mau berangkat itu setelah dia terdaftar di dinas tenaga kerja, kemudian dia akan berangkat ke luar negeri, katakanlah seperti itu, dia pengurusan dokumennya itu tidak diusahakan dia akan lebih dari 1 hari. Bahkan mereka pun untuk pengurusan pembuatan paspor pun itu sudah dilakukan dilayani di dalam satu RSA tersendiri. Inilah karena kita sudah karena masalah tadi sampaikan bahwa katakanlah ini calo dari dulu tuh, bahkan kami pun sampai disampaikan bahwa tahu-taunya ini teman-teman sendiri yang menjadi calo seperti itu. Ya inilah yang tapi kami semuanya kita akan dorong semuanya adalah dengan teknologi. Kita sudah siapkan sistem dalam satu atap
ini, yang LTSA ini, jadi sistem kami semuanya sudah terintegrasi. Ya. Nah, inilah yang sedang kami bangun, sehingga semuanya data mulai dari mereka dari desa ketika dia mendaftar sebagai calon tenaga kerja sampai dia ditempatkan, ini kita ada dalam satu data, dan kemudian dia pulang, kita sudah bisa memonitor pulangnya kapan, dan ketika di bandara dia pulang atau tidak, kita sudah bisa monitor. Inilah yang kedepannya kita akan didorong dengan pelayanan satu atap, dan begitu hanya satu data saja. Jadi tidak kemudian ketika dia akan mengurusin kesehatan dia harus menginput data lagi, kemudian ketika dia akan mengurus paspor dia akan menginput data lagi. Kita cukup menginput satu nama dan NIK ini, semua data itu sudah tersimpan, sudah bisa ditampilkan. Inilah yang kedepannya kita minimal, karena selama ini dikatakan calo akan dikatakan lebih murah, lebih tidak ribet. Ini akan kami sudah beberapa di pemerintah, kami akan menyampaikan kalau ini calo biaya lebih murah, lebih cepat, kenapa kita tidak? Nah, inilah yang sedang kami lakukan, kita koordinasikan dengan teman-teman di KL lain. Ini agar tetap calo ini akan hilang dengan sendirinya dengan adanya kita memberikan pelayanan yang baik, kita memberikan pelayanan cepat dengan yang murah. Baik, Pak Melki, tadi dikatakan oleh Pak Suhartono bahwa sebetulnya sudah ada sistem yang disediakan oleh pemerintah, kemudian juga sejumlah strategi yang sudah disiapkan untuk menuntas adanya sindikat ini. Tapi apakah semua yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan bahwa cukup begitu dengan adanya tadi kata Pak Suhartono sistem pelayanan satu atap ya seperti itu. Apakah sistem ini pandangan Anda cukup mumpuni lah untuk kita menghilangkan sindikat-sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal? Ya, pertama soal angka dulu ya. Kalau tadi kan kita sudah mengutip angka World Bank itu bahwa kita punya 9 juta pekerja Indonesia di luar negeri. Kalau angka legalnya 3,7, berarti kalau 9 juta kurang 3,7 diperkirakan ada 5,3 juta yang berarti ilegal. Ini hitungan kita, kalau 9 juta itu kurang 3,7 berarti ada 5,3 juta ilegal. Bayangkan bahwa angka ilegal itu 1,5 kali lipat, bahkan hampir 2 kali lipat dari angka yang legal. Ini pertama dulu soal angka-angkanya memang betul jadi perhatian. Yang kedua juga memang kalau kita bicara soal angka pekerja migran ilegal itu, yang akan mendapatkan keuntungan dari pekerja ilegal atau unprocedural ini adalah itu dunia gelap, komplotan, sindikat yang selama ini juga ingin diberantas oleh Kepala BP2MI, kemudian juga oleh berbagai aparat kepolisian ya, kemudian juga oleh Kemenaker juga Pak Tono termasuk di dalamnya itu ingin agar ini diberantas ya. Jadi kalau kita bicara PMI-nya itu legal, uangnya masuk ke negara, masuk ke masyarakatnya itu melalui dunia terang. Tapi kalau kita bicaranya ilegal, berarti dia masuknya itu ke orang per orang, komplotan, kelompok tertentu, tidak masuk ke negara ini. Inilah sayangnya kita apabila pekerja kita itu masuk kategori tidak prosedural atau ilegal. Belum kalau dia ada apa-apa, itu negara juga susah mengurusnya. Nah, memang kalau kita bicara soal ini, Mbak Patricia, menurut saya adalah kita mulai yang pertama itu kan rekrut pertama kali kan dimulai dari yang namanya RT RW desa kelurahan. Itu rekrutmen itu biasanya dari situ. Yang pertama kali akan berurusan dengan pihak PMI itu adalah RT RW desa kelurahan. Jadi apabila dari situ sudah bisa terdata dengan baik, mestinya kita sudah punya semacam pemetaan bahwa akan ada warga negara Indonesia umur sekian, laki atau perempuan, latar belakangnya apa, akan pergi ke luar negeri itu, tahunya dari data RT RW desa kampung desa dan kelurahan ini. Itu pertama kali kita akan dapat datanya dari situ dulu. Nah, apabila dia melompati tahapan ini, dia langsung kemudian misalnya masuknya ke dinas tenaga kerja misalnya, atau bahkan mungkin dia direkrut langsung dia berurusan sama pihak PJTKI misalnya. Nanti sekarang kita juga mulai mendata lagi PJTKI, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, atau sekarang mungkin PJPMI misalnya, itu berapa banyak yang ada di Indonesia yang legal itu, dan kita bisa juga cek data dari situ. Terkait dengan data PMI yang mereka berangkatkan secara resmi. Nah, baru nanti yang ketiga adalah ketika dari 2 tahapan ini kita mungkin tidak bisa mendeteksi, dari level pemerintahan di tingkat bawah, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja misalnya, kemudian dari yang kedua dari pihak swasta tidak terdeteksi,
kita masih bisa juga itu mencegahnya itu di tahapan ketiga adalah di pelabuhan-pelabuhan. Baik itu di pelabuhan laut apabila dia keluar melalui laut atau melalui darat misalnya, seperti Timor Leste misalnya atau Papua Nugini kan kita bisa darat ya, atau mungkin di Malaysia ya. Kemudian juga bisa juga melalui udara. Nah itu sudah perannya dari imigrasi, peran dari kepolisian di pelabuhan maupun juga dari teman-teman yang juga urusannya di pelabuhan ataupun di bandara. Ya. Nah memang disitulah saya kira peran dari satu atap ini ya, LTSA ya, layanan terpadu satu atap yang dibuat oleh Kemenaker dengan seluruh stakeholders terkait dengan pengiriman PM ini menjadi penting. Nah, cuma sayangnya saya harus omong di sini secara terus terang bahwa karena mungkin tadi dibilang oleh Pak Suartono itu mungkin PMI ini juga LTSA untuk PMI ini juga dianggap belum efektif dibanding dengan para sindikat yang kemudian unprocedural. Ini orang lebih cenderung ke situ gitu. Nah, yang terakhir juga Bapak yang penting adalah yang ketika mereka sudah di negara penempatan, sebenarnya ini adalah peranan dari KBRI kita di luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri itu mereka punya peran penting terkait dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan data terkait dengan pekerja kita di luar negeri yang sudah masuk dan bekerja, baik itu prosedural maupun unprosedural. Sayangnya adalah rata-rata KBRI kita itu mengurus yang cuma yang prosedural doang. Yang unprosedural itu mereka biasanya agak suka mendeteksi, dan kalau sudah punya masalah, ada yang misalnya meninggal atau ribut dengan majikannya, menjadi masalah hukum di negeri orang, baru kemudian KBRI terlibat. Nah ini harus kita padukan semua sehingga kemudian yang ilegal-ilegal itu bisa kita geser menjadi legal dan itu menjadi manfaat bagi keluarganya maupun juga bagi bangsa dan juga bagi daerah asal mereka masing-masing. Ya, itu dia nanti yang akan kita bahas sebetulnya bentuk pengawasannya, kemudian juga perlindungan hukum bagi mereka ini seperti apa sih? Akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan kembali usai jeda.